tapi mengamalkannya. Ya, itu yang disebut ahli Quran. Kalau hafal doang tidak diamalkan gimana? Bukan ahli Quran. Dia cuma hafiz Quran. Hafiz Quran, penjaga Al-Quran. Tapi kalau dia hafal Quran, memahaminya dan melaksanakannya, itu baru disebut ahlullah, ahlul Quran wa khassatuhu, dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala, bersabda. Siapa Rasul? La yazalu an-nasu, la yazalu, akan senantiasa, ya, terus menerus, an-nasu, siapa manusia, bi khairin, itu dalam kebaikan, ma'ajjalu al-fitra, selama mereka bersegera, ya, ajjalu, menyegerakan, siapa an-nasu, al-fitra, pada buka puasa. Ya, jadi kalau buka puasa itu sunnah, apa? Sunnahnya Nabi Muhammad SAW itu adalah menyegerakan berbuka. Ya, jadi umat Islam itu senantiasa dalam kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka puasa. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih, riwayat muttafaq alaih. Muttafaq alaih Bukhari Muslim. Walid Tirmidzi, dan itu ya pada riwayat Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Allah azza wa jalla, qala, ya, bersabda atau berfirman Allah azza wa jalla. Siapa Allah subhanahu wa ta'ala? Allah azza wa jalla berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Ahabbu ibadi, ya, hamba-hamba yang paling aku cintai, hamba-hamba yang paling aku cintai, a'jaluhum fitran, adalah dia yang menyegerakan berbuka puasa. Kalau kita makan buka puasa cepet-cepet, udah masuk maghrib langsung makan, langsung minum, itu dicintai sama Allah SWT. Jangan ditunda-tunda kalau sudah masuk maghrib. Tapi kalau belum masuk, jangan makan, jangan minum. Al-makna al-ijmali, maknanya adalah at-tamassuku bisunnanin nabawiyyati dalilun ala kamalil iman. Berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi adalah pertanda sempurnanya iman. Antum, tanda-tanda sempurnanya apa? Adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi. Yang wajib kita kerjakan ditambah dengan yang sunnah. Nah, itu berarti muslim yang sempurna. Kalau mengerjakan yang wajib doang, gimana? Insya Allah dijanjikan masuk surga sama Rasulullah SAW dan Allah. Allah dan Rasulnya menjanjikan. Kalau antum mengerjakan yang wajib-wajib saja, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, pergi haji, itu dikerjakan tuh, nggak ditambahin, nggak dikurangin, dijanjikan masuk surga. Tapi surganya surga yang biasa-biasa saja. Tapi kalau ditambahin amalan sunnah, ya, puasanya ditambahin, sholatnya ditambahin, baca Qur'annya, ya, ditambahin dan sebagainya, maka
itu akan menambah derajatnya, surganya akan naik tingkatannya. Antum akan digelari sebagai ahlullah. Apa ahlullah? Keluarganya Allah. Allah punya keluarga enggak? Dan ada bapak, ada ibu lagi. Jadi kata Rasul, ya inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga-keluarga dari jenis manusia. Wah, berarti punya anak dong. Ya, bukan. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa itu keluarganya Allah? Keluarganya Allah siapa? Bukan anaknya, bukan istrinya. Tapi kata Nabi, hum ahlul Quran. Mereka yang disebut keluarga Allah adalah ahli Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa menghafalkan Al-Quran, tidak hanya membaca dan menghafalkan, memahami maknanya, tidak hanya memahami maknanya tapi mengamalkannya. Ya, itu yang disebut ahli Quran. Kalau hafal doang tidak diamalkan gimana? Bukan ahli Quran. Dia cuma hafiz Quran, hafiz Quran, penjaga Al-Quran. Tapi kalau dia hafal Quran, memahaminya dan melaksanakannya, itu baru disebut ahlullah, ahlul Quran wa khassatuhu, dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita pengen dipilih sebagai keluarganya Allah, maka amalkan Al-Quran. Pelajari Al-Quran, ya, hafalkan, kemudian diamalkan. Maka itu tanda-tanda kamalul iman, ya, sempurna iman. Wa amaratun ala husulil khair, dan merupakan tanda-tanda sampainya kebaikan kepada dia. Antum dimudahkan untuk sholat nggak? Mudah sekali sholat di sini. Mudah untuk puasa nggak? Mudah puasa. Baca Quran gampang nggak? Gampang. Hafal Quran gampang nggak? Gampang. Tinggal dihafalin doang. Di sini lingkungannya dimudahkan sama Allah SWT. Itu menandakan apa? Menandakan sampainya kebaikan kepada kita semua. Ada orang yang pengen sholat aja susah. Kerjanya tempatnya tempat yang kotor, iya kan? Ketika datang waktu sholat, badannya masih kotor, dia mau sholat belum mandi, badannya kotor, mau mandi males, akhirnya nggak sholat. Sholat duhur nggak kelewat, sholat asar udah mau ini masih kotor, kecapean. Maghrib udah sangat capek sekali, padahal pengen dalam hatinya sholat, karena dia punya iman, dia masih agama Islam, pengen sholat. Tapi apa daya, dia sudah kecapean, tidak mampu, keadaan tidak memungkinkan. Ya, itu artinya apa? Allah tidak menghendaki dia kebaikan. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, dimudahkan untuk beribadah. Ya, kalau kita sulit dalam ibadah, berarti naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai kita disulitkan untuk ibadah. Mau sholat susah, bayangin. Mau puasa saja, ada orang yang pengen puasa, tapi ternyata dia nggak bisa puasa. Karena keadaan, kerja keras. Misalkan tukang gali sumur. Sekarang ada gali sumur nggak? Nggak ada sekarang pakai bor. Tukang batu, tukang nyari batu di kebun, ngangkat-ngangkat, tukang pikul dan sebagainya, susah dia. Kenapa? Kerjaannya pakai tenaga, kalau puasa nggak kuat, akhirnya nggak puasa. Kalau dia puasa nggak kerja, kalau nggak kerja nggak dapat duit. Ya, kalau nggak dapat duit, keluarganya nggak makan, susah. Itulah, ya. Alhamdulillahnya kita bersyukur di sini. Antum bisa mudah bangun sahur, ada yang bangunin, ada yang masakin. Coba kurang apa lagi coba? Buka ada yang nyiapin buka puasa. Ya, tinggal makan doang. Nggak disuruh kerja. Suruhnya belajar doang, hafal Quran, hafal hadis, tapi masih susah aja. Tergantung niatnya antum di sini. Ya, niatnya apa? Antum niat belajar sungguh-sungguh atau niatnya nggak sungguh-sungguh? Ya, menentukan juga.
Fannasu fi khairin wa la yazaluna fi khairin madamu mutamassikina bil adabil muhammadiyah wa ta'alimil rabbaniyah. Maka manusia itu senantiasa dalam kebaikan, madamu mutamassikina bil adabil muhammadiyah, selama dia berpegang teguh pada ya adab-adabnya Nabi Muhammad SAW, akhlaknya Nabi Muhammad SAW kita pegang teguh. Lagian puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan dari lisan-lisan yang keji dan mungkar, yang jorok, menganiaya, membuli. Tidak boleh itu. Wa ta'alim ar-rabbaniyah, dan senantiasa ya berpegang teguh pada ta'lim, pendidikan-pendidikan rabbaniyah yang berasal dari Tuhan kita, yang sifatnya pendidikan agama, ad-din. Wa idza ahmalu dzalika dalla ala su'i halatihim. Kalau ada orang kemudian meremehkan pendidikan agama, meremehkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW, maka itu menunjukkan su'u halatihim, buruknya keadaan dia. Agama dibully, dibikin candaan, dibikin olok-olokan, dibikin apa? Komedi. Nah, sekarang ada stand up komedi. Ada ustadz nyindir-nyindir apa? Siapa? Stand up komedian, kemudian jadi masalah. Ya, gara-gara salah ngomong. Stand up komedinya, kemudian ada juga orang stand up komedi menghina-hina, mengolok-olok ajaran agama Islam. Bahkan sekarang ada film yang apa? Mengolok-olok ajaran Islam, menakut-nakuti orang dengan film-film horor. Suka film horor nggak? Anda suka nonton film horor? Film horor itu kebanyakan apa? Menakut-nakuti umat Islam agar meninggalkan syariatnya. Contohnya apa? Judulnya kalau sekarang yang terbaru yang lagi viral tuh Kiblat, atau film horor tentang sholat malam. Orang lagi sholat didatengin sama jin, iblis, setan yang serem-serem. Orang lagi ruku digodain sama yang serem-serem. Hanya orang jadi takut sholat. Waktu maghrib dianggap serem. Ada filmnya kan, waktu maghrib. Takut nggak sholat maghrib? Pocong. Ya, pocong syariat Islam bukan? Syariat Islam. Orang mati harus dipocong. Tapi orang selama ini takut-takuti dengan yang namanya hantu pocong. Coba, takut pocong nggak? Takutnya gara-gara film nih. Orang jadi takut pocong. Lalu pocong itu ada nggak? Ya ada itu. Mayat kalau meninggal di pocong, tapi hidup lagi nggak? Nggak ada itu pocong hidup lagi. Yang ada cuman di film. Ya di film saja. Orang jadi takut gara-gara lihat film. Padahal biasa aja. Ya biasa aja orang pocong itu. Dikafanin. Ya. Adanya cuma di Indonesia doang. Di Arab Saudi dipocong nggak? Mayat-mayat tuh. Pakai pocong. Tapi ada hantu pocong nggak? Nggak ada, karena film-film di sana ya nggak ada tuh yang nakut-nakutin pakai pocong-pocongan itu. Maka kalau santriwati masih takut pocong, itu berarti dia terpengaruh sama film. Berarti filmnya dosa itu orang bikin film. Syariat Islam dibikin jadi menakutkan. Sholat malam jadi takut, sholat maghrib jadi takut. Ya, lihat pocong jadi takut. Orang mati ya memang syariatnya itu harus dikafanin. Jadi kalau orang Islam tuh lihat orang meninggal ya innalillahi, udah kita turut bertaksiah, mendoakan dia, jangan takut sama orang meninggal. Karena nanti kita juga akan meninggal. Ya, nanti antum berarti akan ditakuti. Ya, kalau antum takut sama pocong. Jadi mindsetnya itu dirubah. Itu pocong itu biasa aja, nggak bakalan hidup lagi, nggak kayak di film.
Makanya jangan suka nonton film horor. Orang Indonesia sukanya film horor karena suka sama setan-setan. Ya, mengolok-olok agama itu menunjukkan buruknya keadaan umat Islam. Fala yazaluna fi syarrin, maka manusia juga senantiasa akan dalam keburukan. Man jara'a dzalika al-ihmal, bagi orang-orang yang menjalankan atau meremehkan ajaran agama syariat. Wa minas sunanin nabawiyyati ta'jilul fitri, dan yang merupakan salah satu sunnah Nabi adalah menyegerakan berbuka puasa. Kama ja'a fi riwayatin ukhra, ya, sebagaimana datang di dalam riwayat yang lain, ta'khirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Nih, hebatnya umat Islam. Kalau sahur harus diakhirkan, kalau buka harus disegerakan. Tapi jangan sampai adzan juga, ya, makan sahur sampai adzan, nggak sah, puasanya nggak sah. Kalau udah adzan berarti sudah fajar, fajar sudah naik, harus berhenti makan. Orang udah adzan masih makan berarti dia nggak puasa, udah subuh itu. Sebelum adzan, makanya di Indonesia itu untuk jaga-jaga ada namanya waktu imsak. Imsak 10 menit sebelum adzan. Agar apa? Agar kehati-hatian, biar puasanya sah. Ya, udah adzan masih hayal sholat, masih makan aja, nggak sah itu sholatnya, puasanya. Karena sudah waktu, ya, fajar udah keluar, matahari udah keluar tuh, fajar sodik, masih makan, harusnya udah berhenti, malah masih makan. Terus ada hadis yang mengatakan sampai adzan masih boleh makan. Adzan gimana maksudnya tuh? Itu yang maksudnya adalah adzannya, ya, adzan yang pertama. Adzannya siapa itu? Bilal apa Abdullah bin Umi Maktum? Ya, adanya Abdullah bin Umi Maktum. Yang pertama, adzan pertama. Oh, kalau zaman Rasul itu adanya 2 kali. Ya, subuhnya sebelum subuh jam 4, ya, itu adzan. Allahu Akbar adzan tuh. Abdullah bin Umi Maktum ketika mendengarkan adzan itu, maka para sahabat tahu, oh ini waktunya sahur, waktunya sholat malam, masih boleh makan. Tapi kalau udah adanya Bilal, adzan subuh, maka tidak boleh makan. Gitu. Ya, kalau di sini masih kayak gitu enggak? Saya enggak pernah lihat. Jangan-jangan adzan juga, makanya kalau standar adzan masjid mana? Masjid Nida, Masjid As-Sakur, atau Masjid Ibnu Abbas, beda-beda itu. Ya, maka standarnya nggak jelas. Makanya sebelum, ya, adzan kita sudah imsak, al-imsak, berhenti makan dan minum, meskipun masih dibolehkan kalau darurat waktu imsak itu. Li'anna dzalika arfaqu bis-shaimina, karena yang demikian itu mengakhirkan sahur, menyegerakan buka, itu merupakan kasih sayang kepada orang-orang yang berpuasa. Wa a'wana lahum ala ada'il ibadah, dan itu menolong umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa. Wa hadzal hadisu, ya, ilmun min a'lamin nubuwah. Hadis ini merupakan salah satu ilmu pengetahuan dari ilmu-ilmu yang bersifat nabawiyah. Faqad kana, ya, wala yazalu ba'dul mubtadi'ati yantaruna bi fitrihim an-nujuma. Dulu ketika zaman Nabi ada orang-orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Ada bid'ah atau enggak? Ya, orang yang menyelisih sunnah, bid'ah. Itu zaman dulu orang ahli bid'ah itu ketika puasa dia, ya, yantadiruna bi fitrihim an-nujum. Buka puasanya nunggu ngelihat bintang-bintang. Kalau ada bintang di langit kelihatan berarti udah malam, udah waktu isya, baru dia buka puasa. Nah, itu orang ahli bid'ah tuh. Ya, bukan orang Islam. Fahaulai
maka mereka itu adalah lisunnati mukhalifuna, menyelisihi sunnah, orang-orang yang menyelisih sunnah, wa ala amri syari' ya mustadharuna, dan mereka telah melampaui batas syariat Islam ya. Walidhami wal intiqadi mustahiquna, dan mereka wajib ya untuk dihukum, berhak untuk dihukum sama pemerintah. Orang-orang kayak gitu puasanya bukanya nunggu malam ya. Kenapa? Agar kelihatan soleh, kelihatan solehnya soleh banget ya, puasa. Jadi puasa itu adalah apa? A'dhamul ibadah. Nah, harus tahu Anda, puasa itu ibadah yang paling besar. Karena di dalam puasa terkumpul ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat udah sholat aja, ya. Kemudian belajar aja. Sedekah udah sedekah. Tapi puasa, di dalam puasa itu antum itu perkara-perkara halal pun antum tahan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berkata-kata kasar. Dan di dalam puasa juga tetap mengerjakan sholat, dalam puasa juga tetap sedekah. Itu di situ terkumpul ya yang namanya ibadah-ibadah yang luar biasa dalam puasa. Maka puasa itu adalah Allah langsung yang akan membalasnya ya, Allah langsung, bukan kita. Dan banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari puasa baik di dunia pun di akhirat. Kalau antum pengen, ada orang zaman dulu itu kalau pengen punya hajat itu puasa dulu. Antum pengen apa? Misalkan pengen punya mobil, puasa dulu 40 hari 40 malam ya, nanti dikabulkan sama Allah. Dukun-dukun puasa nggak? Dukun-dukun itu puasa. Kalau nggak puasa ilmunya nggak manjur. Maka puasa itu sangat luar biasa faedahnya. Tapi puasanya dukun ini puasanya ahli bid'ah ya, puasanya menyalahi syariat. Karena orang meninggalkan makanan, meninggalkan minuman itu luar biasa. Makanan dan minuman itu adalah ya sesuatu kelezatan dunia, nikmat dunia. Faqad zada al-yahudu wa nasara fi ba'di mawaqiti ibadatihim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu itu menambah-nambah waktu ibadah, waktu yang tambahin. Puasanya itu kalau umat Islam itu dari subuh sampai maghrib. Yahudi dan Nasrani tambahin sampai isya, sampai tengah malam dan sebagainya. Fa'adadzaka ila ajzihim, maka itu akan membawa kepada kelemahan mereka, menjadi lemah. Waqad amarna bi mukhalafatihim, dan Allah menyuruh kita untuk menyelisih Yahudi dan Nasrani. Nggak boleh kita ibadahnya ikutin mereka. Nah, dari hadis ini kita dapatkan pemahaman bahwa istihbabut ta'jilil fitri idza tahaqqaqa ghurubus syams. Disunnahkan atau disukai sama Allah Subhanahu wa taala menyegerakan buka puasa ketika sudah maghrib jelas-jelas muncul, jelas-jelas masuk waktu maghrib harus berbuka. Tapi kalau belum, jangan. Kemudian yang kedua, karahatul ta'khiril fitri, dimakruhkan apa? Mengakhirkan buka puasa, menunda-nunda buka puasa itu makruh. Makanya kalau antum udah dengar, misalkan di sini maghrib jam berapa? Jam 18.00 tuh. Nggak usah nunggu adzan, nggak usah nunggu apa, di sini udah 18.01 langsung makan, itu sudah masuk maghrib itu. Adzannya biasanya di sini juga belakangan ya, buka dulu baru adzan. Itu segera, itu sunnah. Tapi kalau diakhirkan, wah antar aja lah, nunggu isya, nunggu waktu bintang-bintang datang, nah itu bid'ah itu. Liman ta'amada dzalika ya bid'ah wal ikhtiyati aw tamakuni. Jadi kalau kita kehati-hatian, oh saya takutnya ini belum masuk maghrib nih, hati-hati, kemudian menunda buka puasa sampai 10 menit, 15 menit, makruh hukumnya ya. Kemudian yang ketiga, akhbarun ma yaqa'u min ba'dil mubtadi'ati
Wa hadza min a'lamin nubuwah. Dan ini juga mengabarkan bahwasanya perilaku ahli bid'ah pada zaman Nabi, mereka kalau buka puasa nunggu bintang-bintang muncul. Hadzal hadisu ya muqayyadun liman lam yarud al-wisal. Hadis ini ya dibatasi bagi orang-orang yang belum mengetahui bahwasanya puasa wisal. Ya, Nabi Muhammad SAW itu melakukan puasa wisal. Apa puasa wisal? Puasa terus-menerus tanpa buka, enggak buka dan enggak sahur. Tapi kalau antum pengen tetap syar'i, ya sahur minum air putih, buka minum air putih, udah selanjutnya lanjutkan lagi puasanya. Ya, biar sehat. Bagi yang punya penyakit, dicoba. Kemudian tasaharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barokatan, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Meskipun hanya seteguk air putih, air bening, maka di situ ada keberkahan orang sahur daripada orang yang nggak sahur. Kecuali orangnya kesiangan. Ya, kalau kesiangan ya nggak boleh sahur lah, bangun subuh. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Al-iqtida'u bin nabiyil karimi wa ashabihi matlubun. Ya. Meneladani Nabi Muhammad SAW dan meneladani para sahabat Nabi Muhammad SAW itu adalah diperintahkan oleh syariat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan wajib atas kalian juga mengikuti sunnahnya khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, ikutin mereka. Contohnya sekarang apa? Di bulan Ramadan, sholat malam-malam habis isya sholat apa? Sholat tarawih. Itu ngikutin sunnah siapa itu? Ngikutin sunnahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sholat tarawihnya 20 rakaat, tambah witir 3 rakaat, 23 rakaat. Itu Umar bin Khattab. Nabi Muhammad sholat tarawihnya berapa? 20 rakaat atau 8 rakaat? Ya, Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah sholat tarawih. Adanya qiyamul lail. Berapa rakaat? 11 rakaat. 8 dan 3. Ya, 8 rakaat sholat malamnya. Kalau kita sekarang baca sholat tarawih. Kemudian di witirnya 3 rakaat. Ada yang 4-4-3, ada yang 2-2-2-2-3, ada yang 23 rakaat, ada yang 36 rakaat. Mazhab Maliki 36 rakaat. Semua itu mana yang benar? Semuanya benar. Baik yang 11 rakaat, 23 rakaat, 36 rakaat. Sholat itu nggak ada batasannya. Ya, nggak ada batasannya. Bisa nama-namain sholat sunnah. Ya. Allah dan para malaikat itu mendoakan, mereka bersolawat bagi orang-orang yang makan sahur. Jadi kalau kita udah disolawati sama Allah, didoakan sama para malaikat, ya insya Allah orang yang makan sahur itu akan dirahmati sama Allah SWT. Wadzalika waktul ibadah wa dzikr. Dan waktu sahur itu adalah waktunya ibadah dan waktunya untuk berzikir. Ya, wa waktu madonnati ijabati du'a lisaili, dan waktu diijabahnya doa bagi orang yang suka meminta-minta. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Ya Allah, minta apa antum? Ini lebaran, ya minta uang yang banyak, minta baju yang baru, minta jajan, bisa sama Allah SWT. Ya, antum pernah nggak lihat ada orang yang di Ka'bah lagi umroh, dia doa, orang Afrika doanya apa? Fulus. Ingat, pernah nonton nggak? Nggak pernah nonton? Ada kan? Jadi ada orang Afrika, dia lagi umroh,
Di depan Ka'bah dia orang fulus. Ada temannya, doa minta surga, minta jannah, al jannah, fulus. Minta duit di depan Ka'bah, fulus. Ya, nggak berapa lama, berapa tahun kemudian, sekarang yang mungkin dulu 5 tahun, 10 tahun yang lalu dia minta fulus, sekarang jadi orang kaya, super kaya. Sekarang di TikTok ada, akunnya adalah fulus. Jadi orang kaya, tadinya orang miskin, di depan Ka'bah dia umroh minta fulus, duit ya Allah, minta duit. Ada temannya, jangan minta duit, minta surga. Iya, minta surga, tapi fulus dulu. Akhirnya dia jadi orang kaya, mobilnya mobil mewah sekarang. Wah, rumahnya mentereng, setiap hari, setiap bulan atau setiap seberapa bulan sekali dia umroh ke situ, ngajakin jamaah banyak, jadi ahli sedekah. Nah, makanya kalau antum doa sama Allah, jangan tahu-tahu antum doa minta apa, Allah Maha Kaya, minta apa aja dikasih. Ya, minta surga dikasih, ya surga tapi fulus juga ya. Dan waktu sahur itu adalah waktu diijabahnya doa. Lawatan ala anna fi dzalika mukhalifatu ahlil kitab. Terlebih-lebih bahwasanya sahur itu adalah menyelisihi ahli kitab. Orang Yahudi dan Nasrani itu nggak pakai sahur puasanya. Umat Islam pakai sahur. Ya, li hadis Muslim marfu'an, berdasarkan hadis riwayat Muslim, ya. Hadisnya marfu', faslu ma baina siyamina wa siyamil kitab aklatus sahuri. Perbedaan antara puasa kita, puasa umat Islam, dan puasanya ahli kitab adalah istihbabus sahuri wa isbatu barakatin fi. Disunnahkan kita makan sahur, dan sebagai penetapan bahwasanya waktu sahur itu adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Ya, waktu sahur itu penuh dengan keberkahan. Banyak sekali manfaatnya. Kemudian hadis yang ke 550. Ini jauh banget nih jaraknya nih. Ini sama ini nih. Ya, ini 809, ini udah jam 6 lewat banyak banget itu. Siapa yang nyeting ini? Salah itu. Hadis yang ke-550, wa an Salman ibni Amir ad-Dabbi salam qala, bersabda Nabi Muhammad SAW, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Rawahu al-khamsah wa sahih Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Kata Nabi, idza aftara ahadukum, jika salah satu di antara kalian berbuka puasa, falyuftir ala tamrin, maka berbukalah dengan kurma. Di sini pakai kurma, ya, pakai gorengan ya di sini ya. Ya, kata Nabi, berbukalah dengan kurma. Fa in lam yajid, jika kamu nggak punya kurma, ya, nggak punya kurma, falyuftir ala ma'in, maka berbukalah dengan air putih. Alma, air putih. Fa innahu tahurun, maka sesungguhnya air putih itu adalah suci dan mensucikan. Tahur, bukan tohir. Ya, kalau tohir suci doang. Apa yang tohir? Misalkan air teh, ya, air jus, air kopi, itu tohir. Tapi nggak tohur. Ya, dulu udah kita bahas di kitab yang pertama. Ya. Air putih itu tahur, suci dan mensucikan. Kana sallallahu alaihi wasallam adimus syafaqati ala ummatihi. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat besar kasih sayangnya, sangat menyayangi umatnya. Kita ini disayangi sama Rasul.
Nabi bahkan sampai-sampai kalau Nabi pas mau meninggal itu yang disebut-sebut siapa? Umatku, umatku. Lagi malaikat lagi mencabut nyawanya itu. Dari kaki dicabut nyawanya. Sakit nggak dicabut nyawanya? Belum pernah ngerasain. Mau cabut nyawanya nggak sekarang? Ya, cabut nyawanya sakit banget, sakitnya minta ampun. Ya, nggak bisa kebayang. Antum tahu nggak? Kena rokok nih, kulitnya kena rokok, ditusuk, panas nggak? Sakit nggak? Nah, itu sakitnya hanya berapa sel saja di sini. Di sini bisa 1.000 sel misalkan ketusuk pakai bara api, sakitnya wah sampai sakit banget tuh. Bahkan sampai berhari-hari itu rasa sakit. Nah, orang mati, nah itu kan selnya kan mati kan gara-gara kenapa? Karena bara api mati kan? Ketusuk bara api, selnya mati nggak? Sakit nggak? Sakit, panas, perih gitu. Nah, sama saja kalau antum sakaratul maut itu nggak cuma satu titik doang dari kaki tuh, tusuk dari kaki tuh, mati tuh selnya. Nah, sakitnya lebih daripada itu. Kalau antum mau ngerasain gimana sih rasanya sakaratul maut, rasa sakitnya ya itu tuh. Tusuk aja nih dari jari tuh ke sini, mati kan, selnya mati, terus mati sampai sini, terus sampai ke atas. Nah, malaikat itu kalau mencabut nyawa itu dari kaki, dari ujung kaki dicabut tuh, wah dicabut. Makanya merasa sakitnya yang sangat luar biasa. Ya, karena sel-selnya bermati. Ini satu lingkaran sel gara-gara bara api aja itu mungkin di sini ada ribuan sel ketika ketusuk bara api, itu sakitnya luar biasa. Bagaimana kalau seluruh tubuhnya mati? Bisa bayangin tuh, seperti ditusuk, ya kata Nabi itu, sakaratul maut itu seperti ditusuk 70.000 pedang. Sakitnya. Kenapa? Sel-selnya pada mati. Ya, sel-selnya pada mati. Maka kalau antum nanti memandikan mayat, memandikan jenazah orang itu, ya. Jadi menurut satu riwayat itu kalau memandikan itu rohnya itu kan ada di sampingnya. Kemudian bilang, tolong kalau mandikan jangan kasar-kasar. Kenapa? Karena ini sakit habis luka-luka. Bayangin luka bakar, antum luka bakar, kemudian digosok-gosok pakai air, sakit nggak, perih nggak? Itu yang dirasakan sama orang yang meninggal. Ketika kalau orang mandiinnya itu kasar, jangan kasar-kasar. Kenapa? Habis terluka badannya, habis mati badannya kena luka-luka, kemudian digosok-gosok. Ya, makanya mandiinnya itu pelan-pelan gitu. Kalau ada adab-adabnya mandi. Ya, itu kalau sakaratul maut. Ya, Rasulullah SAW saking sayangnya kepada umatnya, sakaratul maut itu nggak mikirin rasa sakitnya, tapi mikirin umatku gimana. Nanti kalau umatku merasakan sakit yang kayak gini gimana? Mereka bisa nggak bersyahadat? Mereka bisa nggak mengucapkan la ilaha illallah ketika sakit? Bisa nggak? Walau alam bisawab. Ya, karena rasa sakit bisa ada yang melotot, ada yang apa dan sebagainya, tergantung amal-amalnya. Ya, kalau malaikat maut itu mencabut nyawanya orang yang suka maksiat, kafir misalkan, kasar tuh. Tapi kalau orang mukmin itu pelan-pelan, assalamualaikum dulu, terus pelan-pelan. Ya, jadi malaikat datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaikat mau datang, Yudra. Waalaikumsalam. Nah, kalau apa namanya yang dicabut itu orang ahli maksiat, orang yang dolim, malaikat Jibril ketika sudah sampai di sini tenggorokan akan mengepakkan sayap kirinya, kemudian akan nampak apa? Neraka, masa depannya neraka. Ya, maka ketika itu dia saking takutnya kepada neraka, dia tidak akan mampu berkata-kata lagi. Kemudian yang kedua, i'ta'u tabi'ati syai'il hulwi ma'a khulwil ma'idati ad'a ila qabulihi. Ya, memberikan yang manis-manis ketika perutnya kosong,
ketika kita habis puasa perutnya kosong, dimasukkan yang manis-manis, ya itu akan membuat badan kita mudah menerimanya, ya, wa intifa'il quwa, dan bermanfaat menambah kekuatan bihi, dengan makanan yang manis-manis itu, la siyama al quwatul basirah fa innahu taqwa bi, terutama kekuatan basirah, kekuatan akal, ilmu, ya, kekuatan ilmu, sehingga itu akan, ya, bermanfaat menguatkan pemikiran, ya, menjadi semakin cerdas. Makan yang manis-manis itu, tapi jangan kebanyakan yang manis tadi, ya, khawatirnya diabetes. Rasulullah SAW kalau berbuka pakai kurma, ya cukuplah 3 butir kurma saja, 3 butir kurma sama air putih segelas, udah cukup, nggak boleh banyak-banyak. Kalau kita cukup nggak 3 butir? Ya pasti udah kelaparan. Ya 3 butir kurma, gorengan 3, lontongnya 3, coba. Udah air putih ditambah teh manis, ditambah lagi jus buah dan sebagainya. Yaitu orang Indonesia. Kalau zaman dulu, zaman Nabi, itu makanan sedikit. Sekarang zamannya sudah Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, itu sudah tidak ada makanan tambah banyak. Tuh, makanan tambah banyak. Dulu makanan sedikit. Maka ada yang namanya sahabat itu Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah. Ketika Abdurrahman bin Auf, atau ada sahabat siapa gitu, ketika dihidangkan banyak makanan di depannya, pas Rasulullah sudah nggak ada, dihidangkan, malah nangis dia. Ada makanan, ada ayam, ada kambing, ada nasi, ada buah-buahan banyak. Ketika di ini, suruh makan, dihidangkan, makan, malah nangis. Kenapa nangis? Teringat masa-masa ketika bersama dengan Rasulullah SAW itu tidak ada makanan, sampai-sampai mengganjal perutnya pakai batu, saking tidak ada makanannya. Sekarang Islam sudah berjaya, ya, udah menguasai Jazirah Arab, bahkan menguasai dunia, makanan udah melimpah, tapi Rasulullah SAW nggak ada. Coba, ya, padahal Rasul orang yang terbaik. Berarti banyaknya makanan tidak menunjukkan bahwa itu orang yang terbaik. Umar bin Khattab itu ketika diberikan hadiah, ketika beliau jadi khalifah, diberikan ghanimah emas yang sangat banyak. Emasnya sampai banyak banget, nilainya sampai miliaran, triliunan mungkin. Ketika itu ada yang memuji Umar, wahai Umar, kata salah satu seorang, selamat, Anda telah sukses besar. Kenapa memang sukses besar? Anda mendapatkan harta yang sangat banyak sekali. Malah Umar bin Khattab nangis, sedih. Kalau ini memang hadiah yang terbaik, ciri-ciri orang yang terbaik mendapatkan harta yang sangat banyak, sesungguhnya Abu Bakar, Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak mendapatkan ini. Gitu. Berarti ini, dunia ini, emas-emas ini bukan menunjukkan ini adalah sesuatu yang terbaik. Jadi nggak usah bangga-bangga dengan kayak gini, gitu. Nggak boleh. Karena orang yang terbaik melebihi Umar bin Khattab, misalkan Abu Bakar, mendapatkan emas yang banyak nggak dapat. Padahal dia orang yang terbaik, kedua setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dapat itu nggak dapat. Baru di masa Umar bin Khattab menguasai sampai wilayah Syam, udah dikuasai, mendapatkan harta kemanfaatan yang banyak. Tapi harta yang banyak itu bukan berarti umat Islam itu menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena yang terbaik itu adalah apa? Ketakwaannya, bukan banyak-banyakan harta. Sekarang di Indonesia ada namanya crazy rich. Tahu crazy rich? Orang kaya, sangat kaya, gila-gilaan kayanya. Kalau ada istrinya atau keluarganya atau anaknya ulang tahun, dikasih hadiahnya apa? Jet pribadi, dibelikan jet pribadi. Istrinya punya mobil Rolls Royce. Royce mana Royce? Tidur ya. Rolls Royce. Mobil mahal, harganya sampai 20 miliar satunya. Dia punya 2, coba. Itu mobil mewah. Mobil-mobil mewah yang lain banyak, minta ampun. Ya, di Indonesia
ternyata kemarin siang Crazy Rich itu dia menikahi artis, ya artisnya lumayan cantik, ya artis Indonesia, suka di TV-TV, artis sinetron, cantik, dinikahi sama Crazy Rich. Ternyata kemarin hari apa? Hari Kamis, sekarang Jumat, ketangkep ternyata dia korupsi pertambangan di mana? Tahu nggak? Di tempat antum tuh. Tempat antum Bangka Belitung. Tambang apa? Di Bangka Belitung. Tambang nikel timah ya. Tambang timah ilegal. Korupsinya nggak tanggung-tanggung, terbesar sejagat raya yang pernah ditangkap di Indonesia. Berapa? 270 triliun. 270 triliun. 1 triliun berapa? 1000 miliar. 1 miliar 1000 juta. 1 juta 1000 ribu. Ya, 1000 ribu kan. Ini 1000 miliar dikali 271. Makanya dia kalau itu beli jet pribadi, beli apa enak, ternyata pakai uang korupsi nggak jelas. Kalau 271 triliun dibagikan kepada seluruh penduduk Indonesia, kaya-kaya nggak? Itu masih lebih, ya. Penduduk Indonesia apa? 270 juta. Itu korupsinya 270 triliun. Coba. Makanya betapa dolimnya orang sekarang. Orang kaya itu mendolimi kita semua. Antum didolimi itu sama mereka. Uang-uang kita itu dirampok. Ya, apalagi di Bangka Belitung. Orang Bangka Belitung ya susah cari kerjaan, ya kan? Tapi ternyata duitnya diambil sama orang Crazy Rich, kaya tapi gila. Ya, sekarang ketangkap sama polisi. Itu mega korupsi yang terbaru 200 miliar. Itu besar banget. Tapi kira-kira ada lagi nggak yang korupsi selain dia orang? Pasti ada. Nggak mungkin dia korupsi sendirian. Pasti ada temannya. Dan itulah yang membuat Indonesia menjadi miskin, itu orang-orang kayak gitu. Pejabat-pejabat yang ya mencurangi. Itu baru tambang timah itu. Tambang timah di Bangka Belitung doang. Timah loh. Timah sama emas mahalan mana? Mahalan emas di Papua tuh. Aslinya kita tuh orang kaya loh. Itu orang kaya semua nih. Sebulan antum itu kalau udah dihitung tuh sama pengusaha, itu sebulan itu kita mendapatkan 20 juta tanpa kerja. Kalau tambang-tambang yang milik Indonesia itu emas, batu bara, nikel, timahnya, minyak buminya itu dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah negara paling kaya nomor 1. Rakyatnya menjadi kaya-kaya nomor 1. Tapi gara-gara dicurangi sama pejabat-pejabat yang biadab itu, maka orang Indonesia di Papua malah pada nggak sekolah, nggak pakai baju, ya sekolah menjadi susah, nggak punya mobil, kemana-mana jalan kaki, coba ya susah ya kan. Itulah terjadi kita itu. Walau alam bisawab.